Hai sahabat, jika pesan dalam video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ini adalah jawaban dari doa-doamu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena persiapan tidak berhenti di sini. Tuhan punya lebih banyak hikmah dan panduan spesial untuk kita semua di masa-masa yang akan datang. Dengan subscribe, kamu tidak akan ketinggalan setiap update yang menjadi bekal untukmu dan keluargamu. Sekarang, mari kita mulai. 3 malam yang lalu, aku terbangun di pukul 3 pagi oleh sebuah perasaan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata manusiawi. Ini bukan mimpi, bukan juga kebetulan. Itu adalah sebuah suara yang jelas dan tegas, bergema di dalam dada bagai guruh yang sunyi, mengatakan sesuatu yang membuat napasku sesak. Sampaikan pada umatku untuk bersiap. Apa yang akan datang tidak dapat dihentikan oleh uang, oleh perencanaan manusia, atau oleh lemari persediaan yang penuh dengan barang yang tidak akan berguna. Katakan pada mereka untuk hanya menyimpan 5 bahan makanan, hanya 5. Selebihnya akan sia-sia. Dan kini di hadapanmu hatiku berdebar kencang, karena aku tahu ini bukan untukku, ini untukmu. Untuk kamu yang sedang menonton ini saat ini juga, yang dirimu secara rohani telah membawamu ke sini. Tahukah kamu mengapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu di saat-saat sulit. Dia mempersiapkanmu, Dia memperingatkanmu, Dia melengkapimu, tetapi Dia perlu kamu mendengar, menaati, mempercayai suaranya melebihi logika, melebihi ketakutan, melebihi apa yang dunia katakan padamu. Izinkan aku menanyakan satu hal yang akan menentukan bulan-bulan ke depan dalam hidupmu. Apakah kamu sudah siap untuk apa yang akan datang atau masih mengandalkan sistem-sistem duniawi yang suatu saat akan gagal? Apa yang Tuhan tunjukkan padaku bukan teori konspirasi, bukan pidato untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan yang lahir dari kasih. Seperti seorang ayah yang berteriak pada anaknya, "Hati-hati sebelum menyeberang jalan." Kamu bisa mengabaikannya, menganggapnya berlebihan, berpikir bahwa tidak akan ada apa-apa. Atau kamu bisa melakukan apa yang orang bijak lakukan, mendengar, bersiap, dan percaya. Aku akan membagikan sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu tentang penyediaan Tuhan. Tuhan tidak memintamu mengisi rumahmu dengan makanan sampah yang akan basi. Dia tidak memintamu menghabiskan ribuan untuk hal yang tidak perlu. Dia memberimu sebuah daftar yang tepat, ilahi, dan secara ilmiah sempurna. 5 bahan makanan yang akan menopang hidupmu dan keluargamu ketika segala sesuatu lainnya gagal. Di akhir pesan ini, kamu akan mengerti mengapa kelima ini, dan bukan yang lain. Kamu akan mengerti hikmah tak terbatas di balik masing-masingnya. Dan kamu akan membuat sebuah keputusan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Dengarkan ini dengan segenap jiwamu, karena ini bukan sekadar informasi. Ini adalah penyingkapan, dan sebuah penyingkapan menempatkanmu di posisi yang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan biasa. Sekarang sebelum kita lanjut, aku ingin kamu melakukan sesuatu bersamaku. Tulis di kolom komentar, "Hari ini aku memutuskan untuk bersiap dalam ketaatan." Lakukan ini untuk dirimu sendiri. Anggap sebagai perjanjian antara kamu dan Tuhan, sebagai deklarasi iman yang berkata, "Aku percaya Engkau menjagaku, memperingatkanku, melindungiku." Tulis sekarang. Sebelum aku membuka daftar ke-5 bahan makanan itu, aku perlu kamu memahami sesuatu yang akan mengubah sudut pandangmu. Selama bertahun-tahun, dunia menjual kepadamu sebuah kebohongan, bahwa lebih itu lebih baik. Lebih banyak pilihan, lebih banyak variasi, lebih banyak kerumitan. Dan tanpa sadar, kamu mengisi lemari persediaanmu dengan barang-barang yang menarik di iklan, tetapi tidak akan berguna saat kebutuhan yang sesungguhnya datang. Izinkan aku bercerita tentang pengalamanku 12 tahun lalu. Saat itu, aku sedang dalam misi kemanusiaan di Amerika Tengah setelah sebuah badai besar yang menghancurkan. Jalan-jalan hancur, listrik padam, toko-toko dijarah. Dan di tengah itu semua, aku menyaksikan keluarga-keluarga bertahan hidup. Tahukah kamu dengan apa? Dengan beras yang disimpan di karung tua, dengan kacang-kacangan dari panenan sebelumnya, dengan garam yang entah mengapa mereka beli berbulan-bulan sebelumnya. Aku juga melihat keluarga lain yang rumahnya penuh dengan makanan olahan, kaleng-kaleng mewah,
produk yang membutuhkan pembuka kaleng listrik yang sudah tak berfungsi. Lemari mereka penuh, tetapi penuh dengan hal yang tidak berguna, sementara anak-anak mereka menangis kelaparan. Gambaran itu tak pernah lepas dari ingatanku. Dan ketika Tuhan membangunkanku 3 malam lalu, aku melihat pemandangan yang sama, tetapi berlipat ganda hingga jutaan kali. Aku melihat kota-kota besar menghadapi apa yang keluarga-keluarga sederhana itu hadapi, dan dengan jelas terbagi 2 kelompok, mereka yang menaati suara Tuhan dan mereka yang mengandalkan logika mereka sendiri. Kamu memutuskan ingin berada di kelompok yang mana? Saat Tuhan memberiku penyingkapan ini, rasa pertama yang kurasakan adalah kebingungan. Aku mengharapkan daftar yang panjang, rumit, penuh instruksi detail, tetapi dia berkata, umatku sedang terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Kuberikan hikmah yang sederhana, tetapi mereka mencari hal yang rumit. Kuberikan 5, tetapi mereka menginginkan 100. Dan dalam momen itulah, aku mengerti sesuatu yang sangat dalam. Tuhan tidak mempersulit. Yang mempersulit adalah musuh. Tuhan menyederhanakan, musuh ingin kamu tersesat dalam 1000 pilihan, sehingga kamu tidak melakukan apapun. Dia ingin melumpuhkanmu dengan informasi berlebihan, sehingga kamu tidak mengambil tindakan. Dia ingin membingungkanmu dengan strategi rumit, sehingga kamu menyerah sebelum memulai. Tetapi Tuhan berkata, 5 bahan makanan. 5, kamu bisa menghitungnya dengan 1 tangan. Kamu bisa mengingatnya tanpa menulis. Kamu bisa mendapatkannya tanpa harus menghabiskan tabunganmu. Dan dengan kelimanya, kamu bisa bertahan saat segala sesuatu lainnya gagal. Apa yang hilang darimu selama ini bukanlah kerugian, dan apa yang akan kamu pelajari bukanlah buang-buang waktu. Ini adalah investasi untuk hidup. Dari sinilah kita mulai. Dari kesederhanaan yang disalahpahami dunia, tetapi merupakan bahasa cinta Tuhan yang paling jujur. Dan kemudian Tuhan mulai menunjukkannya satu persatu. Yang pertama membuatku merendah. Beras. Sahabatku, beras. Sangat sederhana hingga sering kita remehkan. Sangat biasa hingga kita lupa menghargainya. Tetapi ketika Tuhan menunjukkannya padaku, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku melihat hamparan bulir putih yang tak berujung, yang telah memelihara kerajaan-kerajaan besar. Aku melihat para ibu di tengah perang, memberikan segenggam beras pada anaknya, yang membuat mereka tetap hidup. Aku melihat hikmah budaya kuno, yang membangun peradaban di atas butiran kecil ini. Mari kita tengok Alkitab sejenak. Dalam kitab Kejadian, ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, apa yang dia simpan? Biji-bijian, bukan emas atau permata. Karena Yusuf memahami sesuatu yang dilupakan dunia modern. Di masa krisis, apa yang mengisi perut lebih berharga dari apa yang mengisi brankas. Dan biji-bijian itu tidak hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga bangsa-bangsa di sekitarnya, keluarga Yakub, hingga garis keturunan yang melahirkan Sang Mesias. Semua karena satu orang mendengar, percaya, taat, dan bertindak selagi masih ada waktu. Beras tidak mudah rusak, bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun jika disimpan dengan baik. Dimasak hanya dengan air. Kamu tidak butuh listrik untuk memakannya jika punya api. Tidak butuh kulkas. Tidak butuh teknologi. Kemampuannya untuk mengenyangkan, memberi energi, dan menopang tubuh hari demi hari adalah sesuatu yang sains modern baru mulai pahami, tetapi yang sudah Tuhan ketahui sejak semula. Aku ingat kesaksian sebuah keluarga dari Venezuela yang sampai padaku 8 tahun lalu. Mereka menulis di tengah krisis terdalam yang melanda negara itu. Tidak ada makanan di toko. Inflasi menghancurkan tabungan semua orang. Antrian untuk membeli sedikit roti bisa mencapai 10 jam. Keluarga ini berkata, "Pak, 2 tahun lalu kami mendengar pesanmu tentang menyimpan beras. Kami tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kami taat. Kami beli 30 kilo dan simpan dalam wadah kedap udara. Saat krisis tiba, beras itu memberi makan keluarga kami selama 4 bulan. Dan tidak hanya itu, kami berbagi dengan tetangga. Beras itu memperlipat gandakan iman seluruh komunitas kami. Bayangkan, 4 bulan, bukan 4 hari. Itu adalah 4 bulan bertahan hidup karena seseorang mendengar, percaya, dan bertindak.
Aku akan katakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Jika kamu sampai pada titik di mana kamu hanya punya beras dan air, kamu bisa bertahan. Mungkin tidak ideal, tapi itu mungkin, karena beras punya karbohidrat untuk energi langsung, mineral dasar, dan sedikit protein nabati. Dan jika kamu kombinasikan dengan 4 bahan lain yang Tuhan tunjukkan, kamu punya sistem nutrisi yang hampir sempurna. Namun, hal terdalam tentang beras adalah ini. Dia bukan hanya makanan fisik, dia adalah kerendahan hati. Tuhan berkata, "Belajarlah menghargai yang sederhana. Lihatlah penyediaanku dalam apa yang dunia anggap remeh. Karena saat masa sulit tiba, yang bertahan bukanlah yang punya kemewahan terbanyak, melainkan yang punya hikmah terbanyak." Dan Tuhan tidak berhenti di situ. Dia langsung menunjukkan pasangan sempurna dari beras. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang hitam, kacang merah, kacang putih, kacang hijau, varietasnya tidak penting. Yang penting, kamu pahami ini. Kacang adalah protein nabati yang hampir sempurna. Ketika tidak ada daging, susu, atau telur, kacang akan menopang tubuhmu, ototmu, otakmu, hidupmu. Sains membuktikannya, para ahli gizi mengajarkannya. Tetapi Tuhan sudah mengetahuinya sejak awal. Bukan kebetulan budaya-budaya di dunia bertahan hidup dengan kombinasi beras dan kacang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah rancangan ilahi. Ketika Daniel dan kawan-kawannya menolak makanan raja, apa yang mereka minta? Sayuran, kacang-kacangan, lentil. Dan setelah 10 hari mereka lebih sehat, kuat, dan berhikmah daripada semua orang yang makan makanan istana yang mewah. Daniel memahami sesuatu yang revolusioner. Yang menguatkanmu bukan kerumitan makanan, melainkan kemurniannya. Itu adalah ketaatan, dan inilah yang akan membuka pikiranmu. Saat kamu mencampur kacang dengan beras, sesuatu yang luar biasa terjadi di tingkat molekuler. Protein tidak lengkap dari masing-masingnya saling melengkapi dan membentuk protein lengkap, setara kualitasnya dengan protein dari daging. Protein yang kamu butuhkan untuk membangun otot, memperbaiki jaringan, menjaga tubuh tetap berfungsi. Seolah-olah Tuhan mendesain dua makanan ini untuk bekerja bersama, saling melengkapi, dan menjadi cukup saat yang lain gagal. Seorang pastor dari Kolombia pernah membagikan kesaksiannya 5 tahun lalu. Katanya, ada masa ketika kelompok bersenjata memblokade kota kami. Tidak ada makanan masuk selama 6 minggu. Orang-orang panik, tetapi dia telah menyimpan 40 kilodong kacang berdasarkan pesan yang didengarnya. Kacang itu tidak hanya memberi makan keluarganya, tetapi juga 20 keluarga di gerejanya. Bagaimana menjelaskan 40 kilogram bertahan untuk 20 keluarga selama 6 minggu dengan logika manusia? Tanyanya. Tidak bisa. Itu adalah penyediaan supernatural di atas ketaatan natural. Kacang kering bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun jika disimpan baik. Hanya perlu direndam dan dimasak. Praktis sudah teruji oleh zaman dan tidak membutuhkan resep rumit. Namun, ada pelajaran rohani yang lebih dalam dari kacang. Kesabaran. Kacang butuh waktu. Kamu tidak bisa langsung memakannya. Harus direndam, harus dimasak, harus menunggu. Dan di masa yang akan datang, kesabaran akan menjadi senjata rohani yang lebih kuat daripada strategi manusia manapun. Kegelisahan bisa membunuh lebih banyak orang daripada kelaparan. Kacang mengajarmu untuk menunggu dengan percaya pada prosesnya, dan pelajaran itu sendiri lebih berharga daripada semua nutrisi di dalamnya. Tuhan tidak hanya memedulikan perut yang kenyang, sahabatku. Dia memedulikan setiap detail kehidupanmu, hingga tingkat sel yang paling dalam. Setelah 2 pilar itu, dia menunjukkan sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap sekadar pelengkap. Yang ketiga ini membawaku pada tangis syukur, karena aku mengerti betapa dalamnya kasihnya merancang segala sesuatu. Yang ketiga, minyak. Minyak zaitun, minyak kelapa, minyak bunga matahari, apapun jenisnya, dalam keadaan terburuk tetap minyak. Aku tahu yang mungkin kamu pikirkan. Minyak bukanlah makanan utama, hanya tambahan. Dan disitulah letak kesalahpahaman kita, letak kebohongan yang dijual dunia pada kita. Minyak bukan pelengkap. Minyak adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah energi yang terkonsentrasi, yang membuat otakmu berfungsi, yang melindungi sel-selmu, yang memungkinkan tubuhmu menyerap vitamin. Tanpa lemak,
tubuhmu akan mati pelan-pelan. Izinkan aku memberikan fakta ilmiah yang mengonfirmasi penyingkapan ilahi ini. Otakmu terdiri dari 60% lemak. Setiap pikiran, setiap ingatan, setiap keputusan yang kamu buat bergantung pada kecukupan lemak untuk berfungsi. Hormon-hormon yang mengatur tubuhmu, dari yang mengatur stres hingga yang mengatur pertumbuhan, terbuat dari lemak. Setiap sel dalam tubuhmu dikelilingi membran lemak untuk bisa berkomunikasi dan bertahan hidup. Dalam kondisi krisis ekstrem, seperti yang tercatat dalam sejarah medis Perang Dunia, mereka yang hanya makan roti dan air tanpa lemak bisa meninggal dalam 3-4 minggu. Tubuh mereka memakan dirinya sendiri, tetapi mereka yang mendapat sedikit minyak atau lemak bisa bertahan berbulan-bulan lebih lama. Selisih antara hidup dan mati bisa jadi hanya 1 sendok lemak sehari. Minyak dalam botol adalah jaminan hidupmu. Itu yang akan menjaga otakmu tetap jernih saat semua orang panik, yang membuat hatimu tetap stabil saat tekanan datang. Tetapi Tuhan menunjukkan lebih dari sekadar fakta gizi. Dia menunjukkan bahwa minyak melambangkan Roh Kudus, urapan yang membuatmu tetap bersinar dalam kegelapan, tetap licin, tidak lengket pada masalah, saat dunia ingin menjeratmu. Dalam Alkitab, gadis-gadis bijak membawa minyak tambahan untuk pelita mereka. Yang bodoh tidak, dan mereka tertinggal. Pesannya jelas, tidak cukup hanya punya pelita iman. Kamu butuh minyak, urapan agar terus menyala. Ketika imam besar ditahbiskan, apa yang dituangkan ke atas kepalanya? Minyak. Itu melambangkan kuasa, otoritas, dan pemisahan untuk tujuan ilahi. Seorang dari Spanyol pernah mengirimiku pesan 3 tahun lalu yang tak pernah kulupakan. Dia berkata, "Saya mengalami depresi parah setelah krisis ekonomi. Saya kehilangan bisnis, rumah, dan mulai kehilangan pikiran saya. Saya tidak bisa berpikir jernih atau mengingat hal sederhana. Dokter mengatakan otak saya kekurangan gizi, khususnya lemak. Dia meresepkan suplemen omega 3 yang mahal, yang tak mampu saya beli. Lalu saya ingat pesanmu tentang minyak. Saya mulai minum 1 sendok makan minyak zaitun setiap pagi dan malam. Hanya itu. Dalam 2 minggu, pikiran saya mulai jernih. Dalam 1 bulan, saya bisa berpikir normal kembali. Dalam 2 bulan, saya pulih sepenuhnya. Minyak itu menyelamatkan otak saya, Pak. Secara harfiah. Cerita itu menghancurkanku. Ini bukan teori. Ini adalah penyelamatan nyata. Jadi, tanyakan pada dirimu, seberapa berharga kejernihan pikiranmu? Seberapa berharga kemampuan untuk berpikir bijak di tengah kekacauan? Minyak adalah makanan, obat, dan urapan. Semuanya dalam satu. Dan jika minyak adalah tentang menopang fungsi dasar, maka yang keempat ini adalah tentang mukjizat yang dibungkus alam. Tuhan menunjukkannya dengan pesan khusus. Katakan pada mereka ini adalah obat, bukan sekadar makanan. Katakan ini adalah keajaiban yang aku kemas. Yang keempat, madu. Madu murni, madu lebah asli. Bukan sirup gula yang dijual dalam botol berbentuk beruang. Dan inilah hal yang membuat akal sehatmu tercengang. Madu tidak pernah basi. Tidak pernah. Para arkeolog menemukan madu dalam makam Mesir berusia 3.000 tahun, masih tersegel dalam guci tembikar. Dan ketika mereka membukanya, masih bisa dimakan. 3.000 tahun, mengapa? Karena madu memiliki sifat antibakteri alami dan komposisi kimia yang melawan waktu. Tuhan menciptakan sebuah makanan yang menentang hukum alam biasa, sebagai kesaksian akan keabadiannya. Madu adalah energi instan. Gula alaminya diserap tubuh dalam hitungan menit, menyelamatkanmu saat lemah. Tapi madu juga adalah obat. Sains modern kini kembali menggunakan madu medis untuk menyembuhkan luka bakar dan luka yang tidak bisa diatasi antibiotik. Madu membunuh bakteri yang sudah kebal obat. Ia mengandung hidrogen peroksida alami. Di Yunani kuno, prajurit membawa madu ke medan perang untuk mengobati luka pedang. Ia juga melawan infeksi pernapasan. Studi membuktikan, 1 sendok madu sebelum tidur meredakan batuk lebih baik daripada obat berbahan kodin. Madu memperkuat sistem imun. Dalam masa di mana rumah sakit tak terjangkau, 1 toples madu adalah apotek lengkapmu. Tapi ini yang paling mengharukan. Tuhan berfirman padaku, "Billy,
Tahukah kamu mengapa lebah membuat madu? Bukan hanya untuk mereka. Aku menciptakan mereka untuk menghasilkan obat bagi umatku. Aku memprogram DNA mereka untuk mengubah nektar menjadi penyembuhan. Pahami kedalamannya. Tuhan memprogram serangga kecil untuk bekerja tanpa lelah, menyiapkan obat yang akan kamu butuhkan saat segala sesuatu gagal. Itulah perhatiannya yang tak terbatas. Seorang ayah dari Meksiko pernah mencariku setelah mendengar pesan tentang madu. Anak lelakinya yang berusia 7 tahun terkena air mendidih hingga kakinya terbakar parah. Mereka tak punya uang untuk perawatan rumah sakit yang memadai. Luka itu mulai terinfeksi. Dalam keputusasaan, dia ingat pesanku. Dia membeli madu murni dari peternak lebah lokal, mengoleskannya pada luka anaknya setiap malam, dan berdoa. Dalam 3 hari, infeksi hilang. Dalam 2 minggu, kulit mulai beregenerasi. Dalam 1 bulan, luka bakar itu sembuh total. Para dokter tak percaya. Mereka menyebutnya mukjizat. Dan ayah itu berkata, ini bukan mukjizat, ini adalah rancangan Tuhan. Dan secara rohani, madu melambangkan firman Tuhan. Pemazmur berkata, firman-Mu lebih manis dari madu di lidahku. Madu fisik menyembuhkan tubuh. Firman Tuhan yang diwakili madu menyembuhkan jiwamu. Di masa sulit, yang menopangmu bukan hanya makanan fisik, tetapi janjinya. Itulah madu rohani yang memaniskan jiwamu ketika segalanya terasa pahit. Kita telah membahas energi, protein, lemak, dan obat. Sekarang kita sampai pada yang kelima, yang mungkin paling kontroversial. Banyak yang akan menolaknya karena tidak memahami. Inilah yang akan memisahkan mereka yang mendengar dengan roh dan mereka yang hanya mendengar dengan pikiran. Yang kelima, garam. Aku tahu yang kamu pikirkan, garam hanya itu? Iya, garam. Dan izinkan aku menjelaskan mengapa ini akan mengubah hidupmu dengan cara yang belum kamu bayangkan. Garam bukan sekadar bumbu. Ia adalah pengawet ajaib. Garamlah yang memungkinkan masakanmu, seperti kacang rebus, bertahan lebih lama saat listrik padam dan kulkas mati. Garam memungkinkanmu mengawetkan daging atau ikan jika suatu saat kamu mendapatkannya. Dan yang lebih krusial, garam menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuhmu. Saat kamu berkeringat, bekerja keras, dan bertahan di bawah tekanan ekstrim. Izinkan aku membagikan ilmu pengetahuan yang akan membuka pikiranmu. Tubuhmu 70% air, tetapi air itu membutuhkan garam untuk berfungsi. Setiap detak jantungmu bergantung pada keseimbangan natrium dan kalium. Setiap sinyal saraf yang dikirim otakmu membutuhkan natrium untuk bergerak. Setiap otot yang kamu gerakan memerlukan natrium untuk berkontraksi. Tanpa garam yang cukup, tubuhmu akan kacau. Tekanan darahmu tidak stabil, otakmu tak bisa berpikir jernih, otot-ototmu melemah. Kondisi kritis ini disebut hiponatremia dan bisa berakibat fatal. Dalam krisis di mana kamu harus bekerja fisik berat, kamu akan kehilangan garam melalui keringat. Jika tidak menggantinya, minum air saja justru berbahaya karena akan mengencerkan natrium dalam darah. Itulah mengapa tentara di padang pasir membawa tablet garam. Itulah mengapa Tuhan menyuruhmu, simpanlah garam. Sejarah pun bersaksi. Di masa lalu garam setara dengan kekayaan. Tentara Romawi menerima upah mereka dalam bentuk garam, asal kata salary, gaji. Rute perdagangan khusus dibangun untuk mengangkutnya. Perang diperebutkan untuk tambang garam. Kita telah melupakan nilainya, menganggapnya remeh. Padahal, di masa krisis, sekarung garam bisa lebih berharga daripada uang tunai. Garam juga menyembuhkan. Sebelum ada antibiotik, air garam digunakan untuk membersihkan luka. Berkumur dengan air garam hangat meredakan sakit tenggorokan. Bahkan, garam diperlukan untuk pencernaan yang baik, karena lambungmu membutuhkan klorida dari garam untuk menghasilkan asam pencerna makanan. Namun, ada lapisan makna yang lebih dalam, yang bersifat rohani dan akan menyentuh hatimu jika kau terima dengan kerendahan hati. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, bukan gula, bukan madu. Garam, kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi tawar dengan apa ia diasinkan, ia tidak akan berguna lagi selain dibuang dan diinjak-injak. Mengapa garam? Karena garam mengawetkan, mencegah pembusukan, dan memberi rasa.
Di masa gelap yang akan datang, kamulah yang akan menjadi garam itu. Kamu yang akan mengawetkan iman saat semua orang kehilangannya. Kamu yang akan memberi rasa harapan di tengah kepahitan. Kamu yang akan mencegah keluarga dan komunitasmu dari pembusukan akibat kepanikan dan ketakutan. Ketika segala sesuatu di sekitarmu mulai rusak dan busuk, garam menghentikan proses itu. Ketika segalanya terasa hambar dan tak bermakna, garam memberikan rasa. Itulah identitasmu, itulah panggilanmu. Fakta bahwa Tuhan menyuruhmu menyimpan garam fisik adalah pengingat yang nyata bahwa kamu adalah garam rohani. Kamu ditugaskan untuk mengawetkan, memberi rasa dan menghentikan kerusakan di lingkunganmu. Ada satu kisah dalam kitab Raja-Raja yang selalu menghantamku. Orang-orang Yericho berkata pada Nabi Elisa, "Air di kota ini beracun dan tanahnya tidak subur." Lalu Elisa berkata, "Bawalah aku sebuah pinggan baru dan taruhlah garam ke dalamnya." Dia mengambil garam itu, menaburkannya ke sumber air, dan menyatakan kesembuhan. Sejak hari itu, air itu menjadi sehat dan tanah pun berbuah. Itulah gambaran panggilanmu dalam krisis yang akan datang. Menjadi garam yang menyembuhkan yang tercemar, memulihkan yang rusak, dan membawa kehidupan di mana ada kematian. Sahabatku, kelima bahan ini, beras, kacang, minyak, madu, garam, bukanlah mantra ajaib. Bukan jimat yang dengan memilikinya saja kamu sudah terlindungi. Mereka adalah hikmah praktis yang dibungkus dalam penyingkapan ilahi. Dan jika kamu menyimpannya dengan iman, dengan doa, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menuntunmu, mereka akan menjadi lebih dari sekadar makanan. Mereka akan menjadi perjanjian antara dirimu dan Dia yang menjagamu. Aku mengerti jika ini terdengar asing. Mungkin kau berpikir, bagaimana dengan buah, sayur, daging, atau vitamin? Jika kau mampu, tentu simpanlah lebih. Jika sumbermu memadai, persiapkanlah diri lebih lengkap. Tetapi jika kamu hanya bisa melakukan satu hal, jika ruang dan dana terbatas, kelima bahan ini akan menopangmu. Titik. Ini bukan sekadar pendapat. Ini adalah sains, sejarah, dan penyingkapan ilahi yang menyatu. Mari kita lihat logika sederhananya. Beras memberimu karbohidrat untuk energi. Kacang memberimu protein untuk membangun dan memperbaiki tubuh. Minyak memberimu lemak untuk otak dan sel-sel. Madu memberimu energi instan dan obat. Garam memberimu elektrolit untuk fungsi tubuh yang vital. Ini adalah sistem nutrisi lengkap dalam bentuk paling sederhana. Inilah yang membedakan antara bertahan berminggu-minggu atau kolaps dalam hitungan hari. Dan keindahannya, hal yang selalu membuatku terharu adalah bahwa ini adalah bahan yang terjangkau. Tuhan menempatkan penyediaannya dalam jangkauan semua orang. Yang kaya dan yang pas-pasan sama-sama bisa menaati instruksi ini. Tidak ada alasan ekonomi yang cukup kuat. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari semua persiapan fisik ini. Sesuatu yang harus kamu simpan lebih dulu dan lebih banyak daripada yang lain. Iman. Kamu bisa memiliki gudang yang penuh, tetapi jika hatimu kosong dari kepercayaan pada Tuhan, kamu akan goyah di tanda pertama badai. Iman disimpan dengan membaca firman-Nya setiap hari, dengan berdoa menggantikan mengeluh, dengan menyembah di tengah ketidakpastian. Percayalah, Tuhan yang memberi peringatan ini adalah Tuhan yang sama yang akan menopangmu. Engkau adalah Yusuf di zaman ini. Tuhan memberimu penyingkapan. Sekarang pilihan ada di tanganmu, bertindak atau mengabaikan, taat atau merasionalisasi. Oleh karena itu, aku ingin memberimu rencana 7 hari yang jelas. Jangan ditunda. Nuh membangun bahtera sebelum hujan datang. Yusuf menyimpan gandum di masa kelimpahan. Hikmah bertindak sebelum kebutuhan itu tiba. Hari 1, beli beras. Minimal 15 kilogram per orang. Saat menyimpannya, letakkan tanganmu dan berdoa. Tuhan, ini ketaatanku. Berkatilah dan lindungilah. Hari 2, beli kacang. Minimal 10 kila per orang. Berdoa. Tuhan, seperti Engkau melipat gandakan minyak janda, lipat gandakanlah persediaan ini untuk keluargaku dan orang-orang yang Engkau tunjuk. Hari 3, beli minyak. Minimal 3 liter per orang. Oleskan sedikit di tanganmu, rasakan, dan ingat, Engkau diurapi. Berdoalah untuk kejernihan pikiran dan penyertaannya. Hari 4,
beli madu murni, minimal 2 kilogram per orang. Berdoa, Tuhan, biarlah madu ini memaniskan hari-hari yang pahit, menyembuhkan dan menguatkan kami. Hari 5, beli garam, minimal 3 kilogram per orang. Berdoa, Tuhan, ingatkan aku bahwa aku adalah garam dunia, pakai aku untuk mengawetkan iman dan memberi harapan. Hari 6, atur dan organisir. Gunakan wadah kedap udara, simpan di tempat yang sejuk, gelap dan aman. Lakukan dengan sikap syukur. Hari 7, latihan. Konsumsilah hanya kelima bahan ini selama 1 hari penuh. Rasakan, evaluasi, dan ucap syukur. Hari ini adalah hari di mana kamu melatih tubuh dan jiwamu untuk hidup dalam kesederhanaan yang diberkati. Setelah ini, jangan berhenti. Lakukan hari latihan ini sekali sebulan. Lakukan rotasi stok. Jadikan ini bagian dari kehidupan bijaksanamu. Bayangkan 6 bulan ke depan. Situasi sulit terjadi, toko-toko kosong. Tetapi kamu masuk ke rumahmu dan di sana tertata beras, kacang, minyak, madu, garam. Kamu tidak merasakan kepanikan, tetapi damai sejahtera. Karena kamu telah mendengar, karena kamu telah taat. Keluargamu memandangmu dengan penuh rasa aman. Sekarang, bayangkan sebaliknya, kamu mengabaikan pesan ini. Dan ketika saat itu tiba, yang ada hanyalah penyesalan dan lemari yang kosong. Hidup tidak mengambil darimu, hidup menyesuaikanmu. Dan Tuhan sedang menyesuaikanmu sekarang juga agar kamu berada di posisi yang tepat. Aku akan akhiri dengan satu gambaran. Bayangkan sebuah perahu dalam badai besar. Di dalamnya ada 2 jenis orang. Yang pertama berteriak ketakutan tanpa pelampung, tanpa persiapan. Yang kedua diam dengan tenang. Mereka tetap melihat badai itu, tetapi mereka sudah memakai pelampung, memiliki air dan makanan, serta percaya pada kapten kapal. Kelima bahan ini adalah pelampung penyelamatmu. Mereka tidak akan mencegah badai, tetapi mereka akan membuatmu tetap terapung hingga badai itu berlalu, dan badai ini akan berlalu. Saat itu tiba, kamu akan melihat ke langit dan berkata, "Terima kasih Tuhan karena Engkau mempersiapkanku, karena kasih-Mu menopangku." Ketenangan adalah sebuah bentuk kemenangan, dan kemenangan itu dimulai dengan satu langkah ketaatan. Sekarang, tindakan terakhirmu. Tulis di komentar, "Aku memilih hikmat Tuhan, bukan ketakutan dunia." Jadikan itu komitmen publikmu. Lalu, jika pesan ini menyentuhmu, beri like pada video ini untuk membantu menjangkaunya yang membutuhkan. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan persiapan ini belum berakhir, bagikan pesan ini pada orang yang kau kasihi. Tuhan tidak membawamu ke sini untuk hidup dalam ketakutan. Dia membawamu ke sini untuk hidup dengan tujuan, dengan persiapan, dan dengan kepastian bahwa Dia menjagamu. Semoga Tuhan memberkatimu dengan hikmat dan memenuhi hatimu dengan damai sejahteranya.